pandir. Ketemu lagi. Aku kembali mau ngomong soal keresahan. Minggu ini aku punya keresahan itu yang lagi hot, ya. Yang lagi hot soal isu rasisme di Amerika. Isu rasisme di Amerika ini, aku jadi ingat rasisme juga di Indonesia gitu. Aku jadi ada keresahan yang aku sampaikan. Pertama, kita harus tahu dulu kenapa di Amerika tuh, kenapa sih negara semaju itu masih besar banget rasismenya. Amerika itu tumbuh besar itu dengan 246 tahun masa perbudakan. Itu masa revolusi industrinya Amerika. Waktu itu besarnya lagi industri itu kapas, tembakau, gula. Yang rata-rata bisnis perkebunan itu berbasis perbudakan. Nah, budak-budaknya adalah orang-orang kulit hitam. Ya, itulah sedikit suku kenapa Amerika punya sentimen perbudakan yang cukup besar. Perjuangan teman-teman kulit hitam di Amerika itu, khususnya soal politik rasis, itu udah luar biasa deh. Udah luar biasa. Jadi yang sedang meledak saat ini kan soal kematiannya George Floyd, yaitu George Floyd. Itu bukan hal baru gitu di Amerika. Justru hal-hal sebelumnya banyak juga kejadian-kejadian begitu. Misalnya begini, kenapa kemudian ada hashtag atau munculnya spanduk-spanduk perlawanan Black Lives Matter? Itu kejadian 2013, kematian seorang remaja 17 tahun yang dibunuh oleh polisi di Amerika. Polisi ini harus bebas, nggak bersalah. Nah, gerakan itu kemudian membesar menjadi sebuah yayasan, yaitu Black Lives Matter. Nah, ini aku mau bicara soal ini. Kenapa kemudian kok banyak yang ingin aku bahas itu? Kenapa kemudian ketika Amerika bicara soal rasisme dan itu membludak di Amerika menjadi perlawanan yang besar, itu juga menimbulkan sentimen bagi negara-negara lain, juga negara kita, Pancasila, Indonesia. Kurang lebih di Amerika aja ya, di Amerika itu kurang lebih 30 negara bagian di Amerika tuh yang sedang giat dan progres melawan, meneriakkan soal isu-isu rasisme ini, menolak, mengecam kepolisian dan segala macamnya. Selain itu, yang sedang ramai itu kan kata-katanya George Floyd, I can breathe, aku nggak bisa bernafas. Itu seolah jadi energi. I can breathe yang jadi pengungkapan terakhir George itu jadi energi buat banyak kawan-kawan yang berjuang soal isu rasisme. Tidak hanya Amerika, beberapa negara lain itu juga muncul loh, kayak Italia, Jerman, London, Inggris, Kanada, terus apa tadi? Italia, Irlandia. Nah, itu isu rasisme yang muncul di Amerika itu seolah jadi energi. Indonesia nggak perlu ketinggalan, semacam jadi kemarahan global soal rasisme. Ini kita udah semaju ini, dunia berkembang sudah semaju ini, teknologi udah berkembang semaju ini, tapi kok masih ada tindakan-tindakan rasis. Tindakan rasis ini kan itu penindasan dengan penindasan paling bodoh lah ya. Apa sih hari ini masih membedakan warna kulit, masih membedakan bentuk hidung, bentuk mata? Ini kan bullshit. Ngapain kita loh sama-sama Tuhan, ya kan? Nah, selain itu aku juga mau, selain soal rasisme George
sebagai korban. Itu kan kita terkejut kan, meledak, terutama di Indonesia. Nah, Indonesia ini aku mau bicara rasisme soal khususnya buat teman-teman kita Papua. Kenapa mesti Papua kan? Sebelum aku ngasih keresahan-keresahanku, aku mau kasih sedikit segarkan kata kalian soal hashtag deh. Ada muncul hashtag kita Papua, kita satu Indonesia, kita ini sama, hashtag Papua untuk NKRI, hashtag berjaga bersatu jaga Papua, hashtag Papua bukan monyet, sorry. Dan yang terakhir yang sedang muncul sekarang di momentum kematian George, Papua Lives Matter. Ini fenomenal. Cetar bahanan maksudnya. Ini ada hal yang salah, ya kan? Kenapa kok negara-negara mau juga merespon kejadian rasisme Amerika, kemudian juga perlawanan negaranya, berarti negaranya juga punya persoalan yang sama dong soal rasisme. Nah, persoalan yang sama itu ada di Indonesia juga. Khususnya aku bicara soal Papua. Kenapa lagi Papua? Nah, ini yang mau aku bilang. Oh ya, tapi sebelumnya aku mengingatkan 2019 Agustus tepatnya kejadian kerusuhan di Wamena ya. Nah, itu kan sempat pecah karena negara rasisme yang juga dilakukan oleh aparat di kota lain, oleh teman-teman mahasiswa Papua yang kemudian dikatain bersama binatang bukan oleh aparat, aparat. Nah, kejadian itu kan kemudian booming tuh di media sosial, di internet udah banyak banget. Dan pada saat itu juga internet di Papua ditutup, diblokir sama Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Nah, tapi baru aja nih, kemarin udah tahu Presiden Jokowi itu dinyatakan melanggar hukum atas perlambatan internet di Papua pada khusus 2019 lalu oleh Mahkamah Agung. Ini perjuangan teman-teman bahwa memang ternyata itu kerjanya Pak Jokowi. Yang kemarin internet mau cari info soal Papua yang nggak ada dan susah, ini gara-gara Pak Jokowi. Oke, mau ingatkan soal hashtag soal kejadian yang 2019 lalu. Nah, ngomong soal Papua pasti ngomong soal pelanggaran HAM dan diskriminasi. Itu udah teman-teman tinggal cari aja, itu udah banyak banget jejak di kita udah banyak banget pelanggarannya, diskriminasi, kekerasan seksualnya terhadap perempuan, korbannya mati-matiin, tangkap-tangkapin, gak disidang, dibunuh-bunuhin, itu udah banyak banget. Nah, kenapa itu seolah jadi hal yang biasa dan lumrah di Indonesia? Dari ingat ya sih tahun kita merdeka tuh tahun berapa? Kalau nggak salah 1945 benar. Nah, sejak 1945 jalan nih kemerdekaan. Baru pada bulan Mei 1963 kekuasaan de facto atas Papua itu dialihkan ke Indonesia untuk menunggu referendum menentukan status politik wilayah yang ada di Indonesia pada tahun 1969. Jadi ini kita sudah merdeka, masih ada kejelimetan di Papua gitu, soal status wilayah. Nah, waktu itu 1969 Indonesia membuat semacam referendum namanya PPRA, penentuan pendapat rakyat. Referendum itu dilakukan pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Akhirnya Papua dialihkan sebagai wilayah Indonesia. Nah, referendum itulah ya, meskipun itu bukan juga jadi awal yang baik. 1963 sudah kekuasaan de facto dialihkan ke Indonesia sampai menunggu referendum, itu kan ternyata ada hal yang menurut
Aku ngintip dulu. Menurut Dr. Benny Kiai bahwa pengalaman di bawah cengkeraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak pernah terlupakan oleh orang-orang Papua di bawah cengkeraman militer. Nah, persoalan diskriminasi itu yang cenderung terjadi di Papua itu diawali soal apa ini? Soal apa sih? Diskriminasi wilayah gitu. Sejak 1963 teman-teman. Sejak 1963 operasi militer itu dilakukan di Papua. Kita baru nikmati kemerdekaan, di Papua sudah ditaruh daerah operasi militer DOM. Seingat kalau nggak aku salah ya, ada 21 operasi militer yang dilakukan di Papua sejak 1963 sampai 2004. Salah satu operasinya itu adalah Operasi Wisnu Murti, Operasi Raja Wali, Operasi Kasuaru, Operasi Galang 1, Galang 2, Operasi Sapu Bersih, ya, Operasi Baratayuda. Nah, banyak operasi-operasi lain. Operasi-operasi ini itu dilakukan dengan berbagai macam kepentingan. Ada yang bilang menghabisi separatisme, ada yang dilakukan untuk mengamankan aset-aset nasional. Karena di Papua itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang dijadikan aset-aset nasional. Kalau berurusan dengan aset nasional pasti berurusan dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI, ABRI waktu itu. Nah, 1969 sampai 2004 itu lama, gitu kan. Sudah kayak usia kemerdekaan kita aja tuh lah, berapa ya? Kalau gitu. Cuma tuh lama. Nah, pengalaman inilah yang kemudian menjadi pengalaman sangat pahit. Karena apa? Karena menurut Dr. Benny, selama operasi militer dilakukan di Papua, sejak itulah teman-teman Papua itu dianggap sebagai sebuah objek operasi militer. Dan apa yang dihasilkan dari operasi militer itu buat masyarakat sipil? Pelanggaran HAM, pemerkosaan, banyak banget ya. Nanti aku tampilin gimana kasus-kasusnya itu. Kalau mau nampilin kasus pelanggaran itu sedih gitu, banyak catatan-catatan buat teman-teman di Papua yang terjadi tanpa diadili, bahkan sekarang banyak yang masih ditahan politik gitu. Kasus-kasus penembakan warga Papua, anak-anak Papua, Brimob yang nembakin warga di desa Wanobi ya, di Wanoboi, itu banyak. Jadi wajar ketika sentimen rasisme itu muncul. Amerika bergejolak, bisa bergejolak. Karena apa? Kita punya persoalan soal rasisme, khususnya di Papua. Operasi-operasi militer itu meninggalkan kenangan pahit buat masyarakat Papua. Pokoknya itulah. Maksudku wajar kalau kemudian teman-teman di Papua ngomong, lu ngomongin Amerika, kenapa nggak ngomong Indonesia? Ya ayo dong teman-teman yang juga bersolidaritas untuk Amerika. Jangan lupa kita punya persoalan rasisme di Papua. Jadi harus juga kita selesaikan. Mungkin itu aja keresahanku. Sampai ketemu di keresahan-keresahanku yang lain. Oke, salam Pancasila.